Oke, sobat melek trading, ya, seperti yang sebelumnya saya informasikan bahwa kita akan mencoba membahas mengenai analisa fundamental. Di sini saya akan coba memberikan penjelasan, informasi serta maksud dari data fundamental tersebut. Oke, untuk kali ini saya akan coba membahas mengenai rilis data atau analisa fundamental yang akan dirilis pada pekan ini, yaitu edisi 8 Januari hingga 12 Januari ya. Oke. Untuk di hari sini, di hari Senin, di awal pekan, yang perlu diingat adalah ini saya melihat sebagai rujukan adalah Forex Factory. Yang perlu sobat trader dan lihat adalah di sini di pojok kanan atas ada jamnya di sini. Jam 6.31 di sini harus disetting sesuai dengan jam yang tertera di device atau di laptop sobat melek trading. Oke, untuk hari ini di jam 2.30 siang nanti ya, itu akan ada rilis data CPI untuk Swiss. CPI ini maksudnya adalah Consumer Price Index. Artinya adalah harga barang dan jasa di tingkat konsumen ya. Ini akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi suatu negara, khususnya yang merilis data ini yaitu Swiss seperti itu. Oke. Di sini kita bisa lihat sebelumnya adalah minus 0,2%, diprediksi menjadi minus 0,1%. Apabila nanti aktualnya sesuai dengan prediksi, berarti inflasi Swiss akan menurun ya. Ini korelasinya akan berpengaruh terhadap sikap agresif dari Bank Sentral Swiss. Kalau memang dirilis sesuai dengan prediksi, maka akan bersifat dovish, artinya akan melemahkan mata uang Swiss. Oke, lanjut. Kita bahas yang hack impact-nya saja ya. Lalu di hari Rabu, tanggal 10 ya, lusa, itu tepat jam setengah 8 pagi akan ada rilis data inflasi Australia yaitu CPI ya. Data sebelumnya sebesar 4,9%, ya. Inflasi Australia saat ini adalah 4,9%, diprediksi menjadi 4,5%. Oke, CPI seperti yang tadi saya katakan merupakan harga barang dan jasa di tingkat konsumen, akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi Australia. Jika nanti dirilisnya sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan prediksi, maka akan berdampak terhadap sikap kurang agresif dari Bank Sentral Australia atau Reserve Bank of Australia (RBA), di mana akan berdampak langsung terhadap kebijakan tingkat suku bunga ya. Dari sebelumnya 4,9% diprediksi menjadi 4,5%, berarti inflasi akan turun, maka diprediksi Bank Sentral Australia akan mulai memperlihatkan atau memberikan clue akan adanya pemangkasan tingkat suku bunga. Karena apa? Inflasi sudah menurun ya dari 4,9 menjadi 4,5%. Itu kalau dirilis sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan prediksi. Oke. Selanjutnya di hari yang sama di hari Rabu itu di jam 9:15 malam itu akan ada BOE Governor Bailey Speaks. Jadi artinya adalah akan ada agenda Bank Sentral Inggris yaitu Andrew Bailey akan mengeluarkan statement. Oke, ini akan berdampak besar terhadap pergerakan pound sterling, apapun itu, pound sterling US dollar atau pound sterling terhadap mata uang yang lainnya. Kita tahu bahwa ekspektasi market Bank Sentral Inggris yaitu Andrew Bailey ketuanya belum lama ini memberikan informasi bahwa tingkat suku bunga Inggris masih akan dipertahankan hingga waktu yang lama. Apakah pada pertemuan di lusa nanti beliau akan memberikan clue yang berbeda terhadap sentimen yang sudah terjadi saat ini? Oke, itu untuk Bank of England Andrew Bailey speak. Oke, selanjutnya di hari Kamis ya, di hari Kamis akan banyak sekali rilis data terutama dari Amerika.
yaitu ada core CPI monthly, lalu ada CPI monthly juga, dan ada CPI yearly, serta ada unemployment claim. Oke, ini masih menyangkut mengenai harga barang dan jasa di tingkat konsumen. Namun di Amerika akan ada M garis miring M ini adalah bulan ke bulan. Lalu ada yang Y garis miring Y ini adalah yearly to yearly. Jadi adalah tahunan. Ya, dari seluruh data ini yang menjadi fokus perhatian para pelaku pasar adalah yang CPI year to year. Ya, oke. Untuk saat ini tingkat inflasi Amerika adalah 3,1%. Diprediksi menjadi 3,2%. Oke. Jika dirilis sesuai dengan ekspektasi berarti tingkat inflasi Amerika akan kembali naik sebesar 0,1% ya. Dari 3,1 menjadi 3,2%. Apabila hal ini terjadi, maka akan berpengaruh terhadap sikap agresif Jerome Powell atau The Fed. Ya, jika ini terjadi, maka sentimen market yang terjadi saat ini mengenai akan adanya pemangkasan tingkat suku bunga di Maret nanti akan terpatahkan kembali, ya. Karena sebelumnya sudah terpatahkan melalui statement atau pernyataan dari Powell, di mana beliau mengatakan akan ada pemangkasan tingkat suku bunga di tahun 2024, namun belum diberitahukan ke halayak ramai mengenai bulan apa akan dilakukan pemangkasan tingkat suku bunga tersebut. Oke, perlu digarisbawahi, jika inflasi naik, maka akan berpengaruh terhadap sikap agresif Bank Sentral Amerika yang diprediksi akan mempertahankan tingkat suku bunganya lebih lama. Seperti itu. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah unemployment claims. Ini merupakan data pengangguran mingguan. Karena apa? Kita tahu, di Amerika, warganya yang tidak mendapatkan penghasilan di pekan ini boleh mengajukan klaim dan akan mendapatkan santunan. Ya, kalau di Indonesia itu seperti kayak Departemen Tenaga Kerja dan Dinas Sosial. Seperti itu. Oke. Ini akan dirilis setiap minggunya di hari Kamis. Oke. Pada pekan sebelumnya 202.000, diprediksi meningkat menjadi 211.000. Oke. Jika sesuai dengan ekspektasi, maka pengangguran akan bertambah. Hubungannya dengan dolar Amerika, maka dolar akan melemah seperti itu. Oke. Ini ada 4 rilis data yang berbarengan. Berdasarkan ekspektasi atau berdasarkan prediksi, ya, rata-rata adalah negatif untuk US dollar. Namun fokusnya adalah di CPI yang yearly dari 3,1 menjadi 3,2%. Jika sesuai dengan ekspektasi, maka good for dolar Amerika. Oke. Selanjutnya di hari Jumat, kembali akan ada rilis data inflasi dari Cina, tepat di jam 8:30 pagi. Ya, inflasi Cina saat ini minus 0,5%, diprediksi akan turun menjadi minus 0,4%. Jika dirilis sesuai dengan ekspektasi, jika dirilis sesuai dengan prediksi, maka nilai mata uang yuan akan menguat karena inflasinya turun ya, terbatas. Dan ini akan berdampak langsung terhadap Aussie. Karena apa? Cina merupakan mitra dagangnya Australia. Seperti itu. Oke. Setelah CPI, Cina akan melanjutkan rilis data PPI-nya atau Production Price Index, yaitu harga barang dan jasa di tingkat produsen. Ya, sebelumnya minus 3,0%, diprediksi menjadi minus 2,6%, berarti dia berkurang, ya, seperti itu. Oke, jika seperti ini, ya, jika seperti ini akan berpengaruh terhadap sikap agresif dari Bank Sentral Cina, ya, seperti itu. Oke. Masih di hari yang sama, di hari Jumat, itu di jam 2 siang akan ada data Gross Domestic Product, GDP. Jadi semacam anggaran pendapatan dan belanja negara, ya. GDP untuk Inggris ini, ya, dari sebelumnya minus 0,3%, diprediksi menjadi 0,2%. Jika nanti dirilis sesuai dengan ekspektasi, maka mata uang pound sterling akan menguat. Ya, kalau menguat berarti dia akan
naik seperti itu. Oke. Di malam harinya di sesi Amerika di jam 8.30 tepat di jam setengah 9 malam akan ada rilis data untuk Amerika yaitu Core PPI di mana core ini adalah inti ya, Produsen Price Index ya, harga barang dan jasa di tingkat produsen. Oke. Lalu ada PPI-nya juga. Ini untuk core-nya dari sebelumnya 0,0% diprediksi 0,2%. Untuk PPI-nya 0,0% menjadi 0,1%. Kalau melihat dari prediksi dari data PPI ini, diprediksi akan good for dolar Amerika. Oke, sebagai tambahan, di sini sobat melek trading bisa melihat dari warnanya ya, merah, kuning, lalu ada berwarna semacam krem ini ya, atau oranye ini ya. Ini menandakan bahwa data tersebut akan berdampak seperti apa di market, terutama data yang merilis negara tersebut. Contoh, misalkan JPY berwarna krem, ini adalah medium impact. Jadi kalau jika data ini akan dirilis, akan berdampak medium terhadap pergerakan mata uang yen. Jadi kalau sobat trader yang biasa trading di yen, akan memperhatikan rilis data tersebut. Oke. Lalu yang kuning ini adalah low impact. Jadi kalau merilis data ini akan berdampak rendah terhadap mata uang yang merilis data tersebut. Misalkan di Australia berarti akan berdampak rendah terhadap pergerakan AUC. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah beberapa informasi mengenai rilis data ekonomi atau kalender ekonomi yang akan dirilis di pekan ini. Oke. Semoga informasi mengenai analisa fundamental. Oke, sebelum saya lupa, maaf saya tambahkan kembali. Maksud dari analisa fundamental adalah kondisi ekonomi, ya, politik serta kebijakan bank sentral suatu negara yang akan berdampak terhadap pergerakan market. Makanya tadi saya bahas mengenai data-data yang akan dirilis dari berbagai macam negara dan akan berdampak terhadap mata uang negara tersebut. Tinggal dikorelasikan saja terhadap pergerakan market. Yang perlu saya tekankan adalah sobat melek trading harus perhatikan rilis data Amerika ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Oke, terima kasih.